Sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami menerima firman Allah. Yang siap sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, welcome home GB Pelita. Senang bersama dengan Bapak Ibu di Gereja Tuhan di ibadah yang pertama. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Katakan sebelahnya, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. 1, 2 ya. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, kita belajar dari firman Allah Yohanes 14 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ketiga. Kita akan sama-sama belajar, sama-sama baca. 1, 2, ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang saya kasihi, bahwa kenaikan Tuhan Yesus membuktikan Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dia lahir untuk menyelamatkan, Dia mati untuk menebus, Dia bangkit untuk mengalahkan maut, dan Dia naik ke sorga, dan Dia mencurahkan Roh Kudus. Oleh karena itu dengan iman dan percaya bahwa Dia telah naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Satu hal yang penting kita percayai, lewat kenaikannya ke sorga, itu adalah bukti Dia menyelesaikan tugasnya. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang keempat, mari sama-sama kita baca. Yohanes 17 ayat yang keempat. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Inilah kata Yesus kepada Bapa. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Dia sudah menyelesaikan dengan lahir, mati, bangkit, Dia menyelesaikan. Dan setelah Dia bangkit, Dia mau naik ke sorga setelah selesai. Artinya sudah selesai tugas yang diemban oleh Allah Bapa kepada Dia untuk melakukannya. Saudara, saya percaya saudara pun hidup di dunia ini ada tugas yang perlu engkau selesaikan. Sebelum engkau kembali ke markas besar, ke sorga yang kekal. Saudara, setiap kita punya tugas. Ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Salah satu adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Tugas kita adalah memberitakan kebenaran. Tugas kita adalah membawa orang-orang yang jauh menjadi dekat. Tugas kita bukan memperkaya diri. Tugas kita bukan cari uang di dunia ini. Saudara sesat, kalau saudara tugas utamamu mencari uang, itu sangat sesat. Sangat salah. Karena uangnya saudara cari banyak pun gak bawa ke sorga. Alkitab bilang 1 helai benang pun tidak kau bawa ke sorga. Apa yang saudara capek-capek cari tidak dibawa. Jadi untuk apa capek mencari itu? Bukan berarti kita tidak bekerja. Tapi ada banyak orang kadang-kadang sampai lupa ibadah. Sampai lupa baca Alkitab. Bahkan bertengkar abang adik. Gara-gara harta. Apa yang dipertengkarkan pun gak dibawa ke sorga. Berdamailah. Karena pun usia kita 70 kata Alkitab. Sekarang ini gak harus 70, 50, 30, 20. Orang stroke gak lagi harus 70, 60, 30, 40 serangan jantung. Kalau saudara masih hidup, itu anugerah Tuhan. Artinya saudara diberi anugerah kasih karunia, ada tugas yang mulia. Katakan ada tugasku yang mulia. 1, 2 ya. Mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Bilang sebelahnya, bukan cari uang.
Ingat, orang yang cinta uang akar segala kejahatan. Gak sedikit orang karena cinta uang abang adik gak cakapan. Gak sedikit gara-gara uang suami istri cerai. Uang itu netral, tapi kalau cinta maka kita akan diperbudak oleh kejahatan. Jangan. Saudara, banyak pun bisa kurang, sedikit pun bisa cukup. Oleh karena itu kita belajar, untuk apa aku ada? Alkitab jelas menerangkan bahwa kita ada untuk mempermuliakan Dia. Carilah uang sebanyak-banyaknya untuk memuliakan Tuhan. Bekerjalah segiat-giatnya untuk memuliakan Tuhan. Bukan memperkaya diri sendiri. Bagaimana hidupmu jadi berkat bagi orang lain. Saya sedih kadang-kadang melihat orang capek dia mencari sesuatu di dunia ini. Pulang-pulang gak dibawa. Berantem lagi gara-gara harta. Yang diberantamkan pun gak dibawa. Untuk apa? Carilah sesuatu yang bisa kau bawa ke surga. Carilah sesuatu yang bisa kau bawa kepada hidup yang kekal. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuktikan dirinya menyelesaikan pekerjaan dengan Dia naik ke surga. Nah saudara, kita akan belajar apa tujuan Yesus naik ke surga. Yang pertama, mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Katakan, mempersiapkan tempat bagi saya di surga. 1, 2 ya. Mempersiapkan tempat bagi saya di surga. Yohanes 14 ayat yang kedua. Mari sama-sama kita baca. Yohanes 14 ayat yang kedua. 1, 2 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, sama-sama kita baca sekali lagi karena baru muncul. Sama-sama kita baca sekali lagi. 1, 2 ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus jelas berkata, Dia naik ke sorga dengan tujuan yang jelas, menyediakan tempat bagimu yang percaya pada Dia. Menyediakan tempat bagi saya. Jadi artinya ada tempat yang Dia sediakan. Tempat di sini dalam bahasa Yunaninya disebut, next PowerPoint berikutnya. Disebut dia mone dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Inggris artinya adalah mansion. Katakan mansion. Mansion dalam artinya adalah sorga adalah tempat yang sangat luas dan indah. Yang cukup untuk semua orang percaya. Jadi sorga itu adalah nyata. Sorga itu adalah bentuk fisik nyata. Bukan alam hayal. Bukan hanya di alam roh. Tapi dia fisik. Sebagaimana saudara melihat dunia ini ada. Sebagaimana saudara punya rumah di dunia ini. Di sorga rumahmu jauh lebih baik. Amin. Terlebih yang mengontrak-ngontrak di dunia ini. Ya semua juga kita ngontraknya di dunia ini. Gak ada kita yang punya rumah di dunia ini. Yang bagi saudara yang punya SHM, gak rumahmu itu. Ngontrak. Semua kita ngontrak di dunia ini. Rumah kita yang ada sebenarnya adalah di sorga. Oleh karena itu ayat ini jelas berkata tempat yang dimaksudkan itu adalah mansion, tempat yang luas. Penduduk dunia ini 7 miliar. Apakah kira-kira 7 miliar orang percaya sanggup menampung sorga itu? Apakah sorga itu sanggup menampung semua orang percaya yang 7 miliar? Saya percaya Tuhan itu luar biasa. Dia mendesain sorga itu sangat luar biasa. Tempat yang sangat luas. Dan tempatnya sangat-sangat indah. Saudara, Alkitab berkata jalannya aja beremas. Banyak yang indah, banyak yang luar biasa di sorga sana. Dan sorga itu fisik, nyata. Katakan sorga itu nyata. Jadi sorga itu sekali lagi bukan imajinasimu, hayalanmu. Nyata, senyata saudara duduk di gereja ini. Selamat pagi. Saudara merasa nyata duduk di gereja ini, nyata. Coba pegang kursi itu. Masih nyata dia. Kecuali kalau kita udah menghayal, ngantuk ya udah mulai nggak nyata lagi. Udah mulai kayak terbang-terbang Pak Pendeta ini kulihat.
Saudara, saya mau katakan ke sorga itu adalah anugerah kasih karunia. Ke sorga itu bukan karena usaha kita. Ke sorga itu bukan karena perbuatan baik kita. Tetapi di sorga itu rumah kita beda-beda, nggak sama. Ada yang di tempat yang maha tinggi. Ada di tempat yang rendah. Ada yang rumahnya cukup besar, ada yang cukup biasa. Nggak sama. Sekali lagi masuk ke sorga itu adalah oleh karena kasih karunia. Oleh karena darah Yesus, oleh karena kita menerima Yesus, kita menerima hidup yang kekal. 1 Yohanes 5, 11, 12, 13 berkata, barang siapa memperoleh anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah memperoleh Yesus, yakin dengan iman, memperoleh hidup yang kekal. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak yang percaya dengan iman bahwa dia sudah memperoleh hidup yang kekal? Nah sekarang pertanyaan, sebesar apa rumahmu? Sebentuk apa rumah saudara? Tergantung perbuatanmu. Ke sorga masuk oleh anugerah, oleh darah Yesus. Tapi desain masing-masing itu sesuai dengan apa yang kita perbuat selama dalam dunia ini. Yang pasti orang yang tidak memiliki Tuhan Yesus di hatinya tidak memperoleh hidup yang kekal. Tapi orang yang memiliki Tuhan Yesus di hatinya memperoleh hidup yang kekal. Kita akan lihat di Wahyu 22 ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Mari sama-sama kita baca. Ini agak banyak ayatnya, tolong dibantu. Wahyu 22 ayat 12. 1, 2, ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berarti Tuhan membalaskan kepada kita menurut apa? Perbuatan. Menurut perbuatan saya, menurut perbuatanmu, Tuhan membalaskannya kepadamu di sorga. Tapi untuk masuk sorga bukan karena perbuatan. Untuk masuk sorga oleh karena darah Yesus. Yang kedua, Matius 10 ayat 42. Mari sama-sama kita baca Matius 10 ayat 42. 1, 2, Matius 10 ayat 42. 1, 2, ya. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ayat ini jelas memberikan air sejuk secangkir saja pun. Jadi ketika saudara melihat ada orang fakir miskin minta-minta ke rumahmu, jangan tutup rumahmu. Orang buta, jangan tutup. Jangan suruh anakmu bilang, mama pergi. Jangan berondok di kamar. Jangan ya, beberapa di antaramu sepertinya menutup pintu kalau ada orang-orang yang buta, main gitar. Jangan buka pintumu, buka pintumu. Kasih. Perintahku kasih. Perintah Tuhan, kasih. Air saja kasih pun bisa. 5.000, 10.000, 20.000. Kasih. Kalau nawar tukang becak dayung, jangan nawarnya ngeri-ngeri. Dari sini ke pajak Lorong Karto, berapa? 20.000. Nawarnya 5.000 bisa nggak bang? Skakmat. Jangan. Kalau saya nggak tawar. Saya naik aja saya kasih. Bukan saya karena saya kaya. Mungkin lebih 5.000 dibuat dia. Gak kan miskin aku gara-gara 5.000. Dia sudah bisa tertolong sedikit beli susu anaknya, beras anaknya. Saya belajar memberi lebih. Ini enggak, udah 5.000, waduh bu, manalah bisa bu. 6.000, naik 1.000 kau buat. Jadi tawar-menawar 15 menit. Padahal naik becaknya 10 menit. Murah hati. Amin. Menjelang Natal kan biasanya ada orang minta-minta, murah hati. Kalau ada orang-orang buta minta, kalau anak-anak jalanan yang main-main di lampu merah, saya sih terserah saudara. Karena kadang-kadang ada mafianya.
Ada modal dusta. Tapi kalau saudara lihat ada orang susah, kasih air sejuk. Dan kalau saudara masak enak, kasih kepada orang lain. Jangan yang sudah basi, kasih pembantu. Saudara murah hati, apa yang saudara buat, saudara akan menerima upah. Upah di bumi ini dan upah di sorga. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1, 2, iya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Engkau yang terus melayani Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau katakan, sekali engkau melayani, sampai mati melayani. Melayani dengan tulus. Melayani bukan untuk dipuji, diperhatikan, diakui. Melayani karena mengasihi Tuhan. Jangan berhenti melayani. Nanti engkau menerima upahmu di sorga. Tuhan catat engkau menjaga parkir. Tuhan catat itu semua. Tuhan rekam itu semua, kau jaga parkir dengan tulus. Terima tamu dengan tulus. Membersihkan gereja dengan tulus. Anak-anak Nesgen LICC. Sebelum aiker sapu, habis aiker sapu lagi. Matikan AC, matikan lampu. Nyapu gereja itu mulia. Ini rumah Tuhan, bukan rumah saya. Rendah hati, percaya. Kalau engkau nyapu rumah Tuhan, Tuhan bilang, kau besar di sorga. Pekerjaan yang hina, dilihat orang kau nyapu. Toilet itu, bersihkan, siram. Rumahmu aja kau siram. Masa rumah Tuhan tidak disiram? Kelewat. Ada di sini yang di rumahnya habis BAB gak siram. Kadang-kadang di gereja ada loh. Saya pernah masuk satu gereja. Kok ada ikan mas gak betulang di sini kulihat. Berenang-renang. Di sini juga pernah kayaknya. Airnya kusiram. Saudara kalau lihat ada kotoran di sini, jangan langkai. Angkat. Ada sampah, buang. Apa yang kau buat sikit pun, air sejuk aja dicatat. Ini enggak, ini sampah, enggak tugasku, kebersihan, tugas tak full timer. Sombong banget lu. Sombong dirimu, kalau engkau mengatakan tugas tak full timer. Staff full timer di sini pendeta. Hormati mereka sebagai pendeta yang memberkatimu. Saya berharap semua kita menghormati pendeta yang di sini. Minimal di sini evangelis, pendeta. Hargai mereka. Mereka bukan tugasnya itu harusnya. Di mana-mana pendeta kalau di kampung dihormati. Horas Amang. Walaupun dia muda, kalau dia pendeta, hormati. Dia adalah hamba Tuhan yang memberikan berkat padamu. Kalau kau lihat pendetamu bersihkan toilet, engkau tidak. Kayak manalah Tuhan melihatmu dari surga. Kalau kau lihat pendetamu mau nyapu, engkau juga harus mau nyapu. Nyapu bukan untuk saya, nyapu untuk Tuhan. Yakinlah, Tuhan gak pernah catat hartamu. Merek bajumu pun gak dicatat. Tuhan gak pusing dengan penampilan rambutmu. Gak pusing dengan hartamu. Enggak. Tapi dia catat setiap perbuatan baikmu. Tuhan pasti catat. Saya ajak semua saudara mulai belajar rendah hati. Kalau ada sampah di sana, ini rumah Tuhan. Jangan bilang, wah ini ada staff full timer. Tolong. Staff full timer kita rata-rata pendeta semua. Penginjil, pengkhotbah. Saya berharap saudara, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia melayani Tuhan. Saya berharap semua saudara yang melayani, tetap setia melayani Tuhan. Dan saudara, dalam 1 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita akan baca. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 1, 2, ya.
Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi setiap kita akan menghadapi apa? Pengadilan. Katakan, saya akan menghadapi pengadilan. Bilang sebelahnya, apakah kau sudah siap? Coba lihat muka-mukanya, muka siap atau tidak siap? Siap gak diadili Tuhan? Kalau diadili Tuhan gak ada pakai decking, gak ada money politik, gak ada lobby, semuanya terekam. Tuhan akan mengadili kita dengan perbuatan kita, dengan kelakuan saya. Betul, saya ke sorga oleh karena salib Yesus, oleh karena darah Yesus. Tapi bagaimana rumahku? Bagaimana perbuatanku? Bagaimana kelakuanku? Apakah aku peduli dengan rumah Tuhan? Apakah aku peduli dengan pekerjaan Tuhan? Apakah aku peduli dengan pengkabaran Injil dunia? Apakah aku peduli dengan gereja-gereja yang lain juga? Atau aku memperdulikan hartaku, milikku? Di mana harta kita berada? Di situ hati kita berada. Perbanyak hartamu di kerajaan sorga. Perbanyak hartamu sebelum terlambat. Sebelum saudara mengembuskan napas terakhir. Perbanyak hartamu di sorga. Dengan menolong orang lain. Panti asuhan, fakir miskin. Para janda, orang-orang yang butuh ditolong. Yang susah, yatim piatu. Mari kita memberi, kita melakukan sesuatu. Pekerjaan Tuhan, pendeta. Kalau saudara lihat para pendeta-pendeta di sini ada berkatmu, berikan. Saudara masak lebih enak, sisihkan sama staf full timer. Amin, staf full timer. Saya serius. Kalau Pak Gembala mau juga. Walaupun jaga berat badan. Tapi saya senang gereja di kampung. Seperti itu modelnya. Kalau mereka masak, diingatnya pendetanya. Masak dia. Diingatnya muka si Renol. Bahkan ikan itu kayak si Renol tuh ikan ini. Akhirnya ditaruhnya di rantang, dikasihnya sama hamba Tuhan Renol. Kasih. Saudara, itu mulia. Biasakan dirimu. Enggak harus ke saya cukup. Ya mereka juga sih cukup. Tetapi saudara, alangkah indahnya gereja ini memikirkan hamba Allah. Kami ini kan hamba-hamba Allah. Yang harus saudara perhatikan. Jangan lihat karya, oh udah buncit kali hamba Allah yang satu ini. Gak urusanmu itu. Kalau mau ngasih, kasih aja lah. Nah saudara, senang. Saya udah lihat para tim pengembalaan. Oh kami diundang Pak, ada makan di sana. Berbahagialah, pergilah aku bilang. Di usia-usiamu 30, 40 masih bisa, 30-an. Kayak saya sudah atas 50. Udah berat. Saudara, murah hati kepada orang yang berkekurangan. Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Berarti ada dalam kerajaan sorga, ada tempat yang tinggi, ada tempat yang rendah. Saudara di mana? Tergantung perbuatanmu. Tapi jangan begini, oh aku ngasihlah ke gereja supaya aku di tempat yang tinggi. Jangan, gak usah pikirkan. Yang penting hatimu tulus. Lifestyle-mu suka memberi. Lifestyle-mu suka menolong. Masalah setinggi apa rumahmu di sana, itu urusan Tuhan. Yang penting bagianmu melakukan dengan tulus. Yang berikutnya adalah 2 Korintus 9 ayat 6.
2 Korintus 9 ayat 6 sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Tapi ketika engkau menabur, nggak usah pikirkan aku tuai nanti 10 kali lipat, 30 kali lipat, 100 kali lipat. Akhirnya kau yang terlipat. Nggak usah. Nggak usah pikirkan, itu nggak tulus. Saya nggak pernah ajari jemaat begitu. Bagianmu beri aja. Bahkan memberi dengan berkorban. Nggak usah pikirkan, waduh seberapa banyak nanti ku terima 10 kali lipat, nggak usah. Tulus aja memberi. Tapi hukum Tuhan, bagian Tuhan. Menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Menabur banyak sedikit bukan jumlah ini. Menabur sedikit dan banyak, hatimu yang berkorban. Adanya orang memberikan 2.000, itu udah banyak. Karena di dompetnya tinggal 2.000. Adanya orang memberi 100.000, nggak banyak. Di depositonya 100 juta. Jadi banyak atau sedikit itu, hatimu dilihat Tuhan. Saudara yang memberi 10 juta ke gereja ini, di rekeningmu 100 juta, jangan merasa banyak. Atau asetmu banyak sekali. Tapi saudara, makan siang aja pun gak jelas, tapi memberi 5.000, di hadapan Tuhan itu sangat banyak. Ya, kalau mau tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi banyak atau sedikit jangan lihat, wah ini si A memberikan sumbangan ke gereja 10 juta, banyak. Tuhan tahu kan, yang disimpan, Mas yang kau simpan di box. Hartamu di sana, kau kasih baru 10 juta. Jangan sok banyak. Tapi orang yang memberi, saya ajari sama anak mahasiswa. Mungkin engkau tidak punya uang yang banyak. Saya dari mahasiswa saya belajar begitu. Saya memberi dari apa yang untuk yang harusnya untuk beli baju secukupnya. Tapi karena gereja membutuhkan. Atau orang lain membutuhkan, teman-teman kami yang kuliah gak bisa bayar uang kuliah. Kami gotong royong. Saya terlatih dari mahasiswa seperti itu. Karena kami diajarkan seperti itu. Saya mengajarkan sama saudara juga. Belajar memberi dengan tulus. Banyak atau sedikit ukurannya di hatimu. Saudara yang saya kasihi. Yang kedua adalah tujuan dia naik ke sorga adalah yang kedua. Menunjukkan bahwa kita yang percaya padanya juga akan naik ke sorga. Yohanes 14 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca. 1, 2 ya. Yohanes 14 ayat yang ketiga, 1, 2 ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini hati Yesus yang luar biasa. Supaya di mana Yesus berada, kita berada. Saya percaya keinginan orang tua juga dekat dengan anak-anaknya. Kalau saudara pun sudah pisah, anakmu jauh, sebanyak mungkin kau dekati. Saya tahu di zaman sekarang udah banyak yang pisah. Dekati anakmu. Peluk anakmu. Hati Bapa itu begitu. Hati Bapa itu enggak mau pisah denganmu. Roma 8 berkata, tidak ada yang memisahkan engkau dengan Tuhan. Baik maut, baik kemiskinan, ketelanjangan, penderitaan. Tidak ada yang bisa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tuhan enggak mau pisah denganmu. Dia sayang samamu. Maka segala penderitaanmu, kesusahanmu dia tahu. Cerita hidupmu dia tahu. Kalau engkau punya anak jauh, sering telepon. Minta maaf kalau salah. Saya sama anak-anak saya kalau salah, saya belajar gentleman. I'm sorry. Saya paling senang memeluk Jamie, Hani. Dengan kasih. Itu hati Bapa. Kalau di hatimu ada hati Bapa. Engkau senang memeluk anak-anakmu. Engkau senang bersama anak-anakmu. Jangan bertengkar. Jangan sakiti dia. Jangan marahi sampai uncontrol. Jangan sampai melukai hatinya.
Jangan usir. Jangan sampai dipecat jadi anak. Ada bapak yang tega memecat anaknya. Masuk koran lagi. Jangan pukul anakmu. Jangan, tanganmu bukan untuk mukul anakmu. Didik anakmu berulang-ulang dengan kasih, dengan firman. Bukan pukul. Kalau engkau memukul anakmu karena memang hatimu masih luka. Berapa banyak anak-anak yang terluka. Lihat hati Yesus. Dia gak kepingin pisah. Murid-muridnya pasti merasa, waduh bagaimana kami. Tapi dia bilang, jangan gelisah. Percaya padaku. Jangan gelisah. Aku naik, bukan meninggalkan kalian. 500 pasang melihat. Dia berkata, jangan gelisah. Aku naik, menyediakan tempat bagimu. Nanti siap tempat itu, aku jemput kalian masuk ke sana. Supaya di sana aku, kau juga di sana. Dimanapun engkau, aku mau di situ. Kenapa dia turun ke dunia lahir di kandang Bethlehem? Di kandang domba. Karena kita di dunia ini. Dia turun dari sorga. Untuk menjumpaimu. Siapa engkau? Karena kau berharga. Karena kau mulia. Dia turun. Kita aja bangga lihat Pak Jokowi kadang-kadang mau turun dari mobil kepresidenan. Untuk selfie. Lihat rakyat itu, wow. Senangnya bukan main. Kadang dia nongkrong lagi makan di warung. Dia mau merendahkan hati. Itu Pak Presiden. Ini Tuhan. Dia dari sorga turun ke dunia ini. Karena dia pemilik sorga. Sorga miliknya. Dan milikmu karena kau percaya pada dia. Dia turun untuk menjumpaimu, menjumpai saya. Dia tahu engkau susah di dunia ini. Dia tahu engkau sedih. Dia tahu engkau banyak penderita. Maka dia berkata, jangan gelisah hatimu. Tunggu, nanti aku naik ke sorga, aku sediakan tempat bagimu. Dan engkau akan kubawa ke sana. Itu pun sebelum engkau kubawa ke sana, kucurahkan Roh Kudus. Supaya ada penolong, penghibur. Supaya engkau tidak yatim piatu, kutinggalkan. Kalau kau punya hati Yesus, kau gak boleh pisah dengan anak-anakmu. Walaupun sudah terlanjur pisah suami istri. Dengan anak-anakmu, kejar dia. Kejar dia. Kasihi dia. Peluk dia. Minta maaf. Yesus memberikan teladan. Supaya tidak boleh pisah sedikit pun. Saudara yang saya kasihi. Saya percaya. Miliki hati Yesus. Hati Bapa. Kalau engkau anakmu bersamamu. Yang satu gak lagi dengan ayahnya. Kurang figur ayah. Kasih kesempatan dia peluk ayahnya. Saya gak bisa intervensi masalah jemaat yang lalu-lalu lagi. Saya hanya memberikan pengajaran. Anak itu tersiksa. Dia perlu ayah. Dia perlu ibu. Beri kesempatan dia. Masalah orang tua ya sudah. Hadapi. Dan aku percaya Tuhan juga memberikan kasih karunia pengampunan. Tuhan tidak menghakimimu dengan sadis. Karena kau juga anaknya. Sesalah-salah apapun dirimu. Selalu ada kasih karunia mengampunimu. Yang penting ke depan lebih baik. Tomorrow better than today. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Mari sama-sama kita baca. Yohanes 17 ayat 24. 1, 2, iya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saudara, dengan kita berada bersama dia di sorga, kita akan melihat Yesus dengan kemuliaannya yang luar biasa. Saya menanti-nantikan itu. Saya menunggu. Saya melihat Yesus dengan kemuliaannya di sorga yang sangat penuh dengan kemuliaan. Dan kemuliaannya juga diberikannya kepada kita. Saudara yang saya kasihi, Efesus 2 ayat 6. Mari sama-sama kita baca Efesus 2 ayat 6. 1, 2, ya Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus,
Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Saudaraku, kita percaya dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita. Artinya saudara akan mengalami kebangkitan dari kematian. Ketika engkau mati, sebenarnya meninggalkan dunia. Orang percaya itu gak disebut mati. Meninggalkan dunia. Beda mati dengan meninggal. Kalau mati itu kan sepertinya sudah habis semua. Kita enggak meninggalkan dunia. Roh dan jiwa kita naik ke sorga. Kemudian tubuh kita dikubur. Dan ketika tiba waktunya, tubuhmu akan diangkat dari kubur. Dan tubuhmu berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan roh dan jiwamu bersatu dengan tubuhmu kembali. Tapi tubuhmu ini tidak ada lagi cacat. Tidak ada lagi sakit. Tubuhmu menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti tubuh Yesus. Kalau kalian lihat, dia bisa menembus tanpa batas. Tubuh kemuliaan itu luar biasa. Tubuh kemuliaan akan diberikan kepada saudara. Persisnya saya juga nggak tahu bagaimana detailsnya. Nanti kita reuni di sorga. Amin. Bagi saudara juga yang sudah duluan ayahnya berangkat, istrinya berangkat, suaminya berangkat, anaknya berangkat, opungnya berangkat. Nanti reuni di sorga. Tapi ingat, di sorga tidak ada kawin mengawinkan. Kalau mau nikah, nikah di GBI Pelita sekarang ini. Di sorga nggak ada nikah menikah. Di sana nggak ada ratap tangis. Yang ada memuji, menyembah, memerintah bersama dengan Dia. Jadi di sorga tugas utama kita itu memuji, menyembah. Jadi kalau memuji, menyembah di sini, latihanlah di sini. Supaya di sorga jangan gugup nanti. Dan dengar khotbah. Jadi kalau dengar khotbah di sorga kan panjang. Latih. Jangan di sini pula tidur dengar khotbah. Nanti Tuhan bilang, di GBI Pelita kau tidur, di sini juga kau tidur. Latih dirimu untuk semangat. Saya pun kalau saya bawakan suasana hati saya sekarang ini pun agak-agak sedikit kurang terlalu fit. Ya. Tapi saya percaya ini latihan bagi saya. Amin. Amin, tukang tidur. Ya, supaya nanti di sorga jangan tidur. Nanti Tuhan bilang, malaikat tuh bilang hamamu, kau aspemu, asal peak modom. Di mana kau diletakkan? Tapi kalau yang saya lihat ini nggak ada yang tidur kok. Hanya beberapa menghayal, beberapa menguap, nggak apa-apa, nah saudara. Nah, itu normal itu ya. Saudara gak apa-apa. Tapi di sorga kita akan memerintah bersama dengan Dia. Memuji. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga adalah akan ada pencurahan Roh Kudus. Saya tidak terangkan yang ketiga, pencurahan Roh Kudus. Saya undang saudara ikut di ibadah IPR. Ibadah pencurahan Roh Kudus. Tanggal 2 sampai tanggal 3 Juni. 2 malam berturut-turut kita lakukan IPR. Ibadah pencurahan Roh Kudus. Sehingga saudara yang belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus untuk menolong, menghibur, menuntun kita kepada kebenaran. Roh Kudus tidak mengintimidasi dosamu. Roh Kudus tidak menuduh engkau dengan masa lalumu. Roh Kudus menuntun hidupmu ke jalan-jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau percaya bahwa suatu waktu nanti dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di tempat yang sudah disediakan.